Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki, kelas A22, akan mereview makalah kelompok 4 yang berjudul Cirebon Era Penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Cirebon adalah sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya di pesisir utara Pulau Jawa, Indonesia. Salah satu bagian penting dari sejarah Cirebon adalah periode setelah kepemimpinan Syarif Hidayatullah yang juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada masa ini terjadi peristiwa-peristiwa penting yang membentuk karakteristik budaya politik dan sosial Cirebon. Perkembangan Cirebon pada era penerus Syarif Hidayatullah di dalamnya termasuk berdirinya Kesultanan, Kasepuhan, dan Kanoman. Peran Pangeran Wangsakerta dan Gotrasawala, dominasi VOC, berdirinya Pengguron Keprabunan, kebangkitan santri dan berdirinya Keraton Kacirebonan. Setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah pada tahun 1568, Cirebon mengalami transisi kepemimpinan yang ditandai oleh masa pemerintahan Kapanembahan. Era ini merupakan awal dari perkembangan politik di Cirebon setelah jatuhnya kekuasaan Demak. Kapanembah berperan dalam merintis kemerdekaan politik Cirebon dan memulai proses pembentukan kesultanan-kesultanan yang penting. Era penerus Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai era Kapanembahan adalah periode bersejarah yang menarik di Cirebon. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, putranya Kapanembahan mengambil alih kepemimpinan Cirebon. Beberapa aspek penting dari era Kapanembahan di Cirebon adalah: 1. Transisi kepemimpinan. Era Kapanembahan adalah masa transisi yang mengikuti kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Kapanembahan adalah putra Sunan Gunung Jati dan meneruskan upaya ayahnya dalam menyebarkan agama Islam dan memperkuat pengaruh Islam di wilayah Cirebon. Kedua, perkembangan Islam. Selama era Kapanembahan, Islam terus berkembang dan mengakar lebih dalam di Cirebon. Peningkatan jumlah masjid, pesantren, dan institusi keagamaan lainnya menjadi bukti dari penyebaran ajaran Islam di masyarakat Cirebon. Ketiga, pembentukan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1601, Pangeran Mas, salah satu putra Kapanembahan, mendirikan Kesultanan Kasepuhan. Ini adalah langkah penting dalam membangun institusi pemerintahan yang kuat di Cirebon, meskipun Cirebon terbagi menjadi 2 kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman yang dipimpin oleh keluarga yang berbeda. Yang keempat, Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman berperan penting dalam membentuk politik dan budaya Cirebon. Kasepuhan dan Kanoman adalah 2 pusat pemerintahan yang berdaulat di Cirebon, masing-masing dengan pangeran yang memerintah. Mereka memiliki peran berbeda dalam menjaga dan memelihara budaya dan tradisi Cirebon. Yang kelima, perkembangan budaya. Era Kapanembahan juga menyaksikan perkembangan budaya Cirebon yang kaya. Ini melibatkan seni, musik, tarian, dan tradisi budaya lainnya yang masih dijaga dan dirayakan hingga saat ini. Budaya Cirebon yang khas mencerminkan pengaruh Islam dan juga akulturasi dengan budaya setempat. 6. Peningkatan pendidikan. Peningkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren menjadi ciri khas era ini. Para ulama dan guru agama terus bekerja untuk mendidik generasi muda tentang ajaran Islam dan tradisi-tradisi keagamaan Cirebon. Yang ketujuh, dominasi eksternal. Selama ini Cirebon juga menjadi saksi dominasi Belanda atau VOC yang berusaha mengendalikan perdagangan di kawasan ini.
Hal ini memicu konflik dan pertentangan antara penguasa lokal dan VOC. Era Kapenambahan adalah periode yang kaya akan sejarah dan budaya di Cirebon. Perkembangan agama, pembentukan kesultanan, dan pengaruh eksternal menjadi faktor yang membentuk karakteristik unik Cirebon pada masa itu. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang era ini, kita dapat lebih menghargai sejarah dan warisan budaya yang berharga dari Cirebon. Demikianlah review yang dapat saya sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.